Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Veronica, NIM T 2019-1207. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan pengertian penelitian tindakan kelas. Apa sih PTK itu? PTK kepanjangan dari penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru atau pendidik, serta memperbaiki mutu dan hasil pembelajaran, dan mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran demi meningkatkan mutu dan hasil pembelajaran. Penelitian tindakan kelas berasal dari bahasa Inggris, yaitu Classroom Action Research, yang artinya penelitian yang melakukan tindakan yang dilakukan oleh guru atau pendidik di dalam kelasnya sendiri melalui refleks diri dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja sebagai guru sehingga hasil belajar semakin meningkat. Sedangkan Suharsimi, Suhajono, dan Supardi mendefinisikan penelitian tindakan kelas dengan memisahkan kata-kata yang terhubung di dalamnya, yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Yang pertama, penelitian menunjukkan kegiatan mencermati suatu objek dengan menggunakan cara atau aturan metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat dalam meningkatkan mutu suatu hal yang menarik minat dan penting bagi peneliti. Nah, tindakan. Tindakan itu menunjukkan suatu pergerakan kegiatan yang disengaja dilakukan dengan tujuan tertentu. Dalam penelitian, berbentuk rangkaian siklus kegiatan untuk peserta didik. Nah, kata yang terakhir yaitu kelas. Kelas dalam hal ini tidak terkait dengan pengertian ruang kelas, tetapi dalam pengertian yang lebih spesifik, seperti yang sudah lama dikenal dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Yang dimaksud dengan istilah kelas adalah sekelompok peserta didik dalam waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Nah, adapun beberapa definisi menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fudri, NIM T 2019-1209. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Vera, yaitu mengenai pengertian penelitian tindakan kelas. Yang pertama, saya akan menjelaskan penelitian tindakan kelas menurut Kunandar. Penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pendidik atau bersama-sama dengan orang lain yang bertujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang kedua, menurut Suyanto, penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas secara profesional. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya penelitian tindakan kelas yaitu usaha setiap guru untuk memperbaiki dalam proses belajar mengajar supaya peserta didik dapat lebih paham dan lebih mengerti mengenai materi yang telah dijelaskan. Sejarah lahirnya PTK atau bisa disebut juga dengan lahirnya penelitian tindakan kelas dapat ditelusuri dari awal penelitian dalam ilmu pendidikan yang diinspirasi melalui pendekatan ilmiah yang diadvokasi filsuf John Dewey pada tahun 1910 dalam bukunya. Pendekatan ini yang dianut oleh Dewey tidak mampu menyelesaikan masalah sosial menjadi sebuah inkuiri sosial maupun kependidikan. Perkembangan PTK ini digagas oleh seorang psikolog sosial asal Amerika Serikat yang bernama Kurt Lewin
pada tahun 1946. Gagasan Lewin ini dikembangkan oleh ahli-ahli lain seperti Stephen Robin, John Elliot, Dave, dan sebagainya. Lewin mendirikan lembaga seperti memecahkan persoalan di masyarakat. Dalam risetnya, Lewin menekankan pentingnya kerjasama dalam mengumpulkan data sosial. Action Research dikembangkan untuk Lewin ini dengan bertujuan untuk mencari penyelesaian terhadap problem sosial, seperti pengangguran atau kenakalan remaja yang berkembang di masyarakat. Menurut Lewin, action research dapat dibedakan menjadi dua bentuk. Yang pertama, penelitian komparatif yang membandingkan kondisi dan pengaruh dari berbagai ragam tindakan sosial. Yang kedua, penelitian yang merespon konflik-konflik sosial tertentu dan mengarahkannya pada tindakan sosial. Riset tindakan ini dilakukan Lewin secara umum, menggunakan langkah spiralal yang terdiri dari planning, action, observation, reflection, planning, action. Riset tindakan ini juga bukan hanya membantu manusia dan organisasi bersikap terhadap dunia luar, tetapi juga membantu mengubah dan berefleksi tentang sistemnya sendiri. Riset tindakan ini bukan hanya akan mengembangkan suatu organisasi keluar, juga pengembangan ke dalam. Pada dekade 50, Stephen Corey mengembangkan action research dalam dunia pendidikan dengan melibatkan guru, supervisor, orang tua, dan administrator sekolah. Corey menyatakan bahwa metode penelitian ilmiah kuantitatif kurang memberikan sumbangan nyata pada praktik pendidikan, dan sebagian besar penelitian kependidikan hanya sampai pada generalisasi tanpa diikuti tindakan dari hasil penelitiannya. Dalam penelitian tindakan, perubahan-perubahan dalam praktik pendidikan sangat mungkin terjadi, sebab pengajar, pengawas, dan tenaga kependidikan terlibat langsung dalam penelitian dan pengaplikasian temuannya tersebut. Selanjutnya, Corey menjelaskan bahwa manfaat penelitian tindakan dalam pendidikan terletak pada aspek peningkatan kualitas praktek kependidikan generalisasi yang dihasilkan dari penelitian tindakan yang sangat tepat untuk diterapkan pada situasi penelitian itu sendiri, bukan yang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi Wahidiawan dari kelas A5 dengan NIM T2019-1131. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah PTK atau penelitian tindakan kelas dari presenter sebelumnya. Langsung saja. Pada tahun 1957, Hodgkinson menyampaikan beberapa kritik terhadap penelitian tindakan. Menurutnya, praktisi pendidikan kurang akrab dengan beberapa teknik dasar penelitian, dan juga penelitian bukan merupakan pekerjaan amatiran, sehingga guru tidak memiliki cukup waktu untuk melakukan penelitian. Kemudian setelah itu tercatat ada beberapa proyek yang terkait dengan PTK atau penelitian tindakan kelas, di antaranya Council Humanities Curriculum Project atau biasa disingkat dengan HCP pada tahun 1967 hingga 72 di Inggris. Kepala HCP saat itu adalah Lawrence Steinhaus, memperkenalkan istilah the teacher as researcher atau guru sebagai peneliti. Kemudian sekitar tahun 72 hingga 75 ada proyek yang dinamakan Ford Teaching Project yang dipimpin oleh John Elliot dan juga Clem Adelman. Pada tahun 76 didirikan suatu jaringan penelitian tindakan kelas yang dinamakan Classroom Action Research yang berpusat di Cambridge Institute. Selanjutnya,
Pada tahun 80-an, guru-guru di proyek John Elliott memusatkan kegiatan pada adanya kesenjangan antara mengajar untuk pemahaman dan mengajar untuk kebutuhan. Sejak saat itu PTK mulai berkembang. Kemudian pada tahun 76, Universitas Cambridge didirikan jaringan penelitian tindakan kelas yang dinamai dengan Classroom Action Research. Dukungan kolaboratif semakin meluas sehingga dikenal dengan suatu penelitian tindakan kelas atau Classroom Action Research. Perkembangan PTK semakin meluas di belahan dunia, termasuk di Indonesia mulai dikenal pada akhir dekade 80-an. Saat ini, PTK banyak dilakukan para tenaga pengajar sebagai upaya pemecahan masalah dan peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran. Jenis penelitian ini bermanfaat bagi tenaga pengajar dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran. Di samping itu, laporan PTK dapat dimanfaatkan oleh guru untuk mendapatkan angka kredit dalam kepangkatan karirnya sebagai pendidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan PTK dengan penelitian lainnya atau non-PTK. Penelitian PTK memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan penelitian lainnya. Berkaitan dengan perbedaan penelitian PTK dengan penelitian lainnya dijelaskan Salakim dalam buku penelitian tindakan kelas sebagai berikut. Yang pertama yaitu adanya kritik refleksi, yang merupakan sebuah langkah yang berusaha mengoptimalkan upaya refleksi terhadap hasil pengamatan mengenai latar dan kegiatan dalam suatu perbuatan. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya kritik dialektis, yaitu mengharapkan guru bersedia melakukan kritikan terhadap fenomena atau gejala-gejala yang ditelitinya, yang selanjutnya guru tersebut melakukan pemeriksaan terhadap konteks hubungannya secara menyeluruh yang merupakan satu unit dan merupakan satu struktur kontradiksi internal. Selanjutnya yang ketiga, adanya kolaboratif yang menghadirkan suatu kerjasama yang baik dengan pihak-pihak lain, seperti kepala sekolah, sesama guru, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu adanya resiko, yaitu saat melakukan PTK, seorang guru dituntut berani mengambil resiko, terutama pada waktu proses penelitian berlangsung. Resiko yang mungkin akan dialaminya adalah melesetnya perkiraan dan hipotesis awal, dan adanya tuntutan untuk melakukan transformasi. Selanjutnya yaitu yang kelima, adanya susunan jamak. Maksudnya, PTK memiliki struktur jamak karena penelitian ini bersifat dialektis, reflektif, partisipatif, atau kolaboratif. Susunan jamak ini berkaitan dengan pandangan bahwa fenomena yang diteliti harus mencakup semua komponen pokok supaya bersifat komprehensif. Nah, selanjutnya yaitu adanya internalisasi teori dan praktek, yang lebih menekankan keberadaan teori yang hanya diperuntukkan untuk praktek, begitu pula sebaliknya, sehingga keduanya dapat digunakan dan dikembangkan bersama. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian PTK dan penelitian non-PTK juga dipaparkan menurut Ridwan dalam buku penelitian tindakan kelas, yakni sebagai berikut. Nah, pada PTK yang melakukan penelitiannya itu oleh gurunya, sedangkan non-PTK dilakukan oleh pihak luar. Yang kedua, PTK fleksibel terhadap subjek penelitian, sedangkan non-PTK ketat terhadap syarat-syarat formal seperti ukuran sampel, populasi, harus representatif. Nah, selanjutnya pada PTK tidak dituntut pengembangan instrumen. Nah, sedangkan dalam non-PTK, instrumen dikembangkan hingga valid dan reliabel. Nah, pada PTK tidak menggunakan analisis statistik yang kompleks, tetapi pada non-PTK menggunakan analisis yang kompleks.
Selanjutnya, pada PTK tidak menggunakan hipotesis penelitian, kecuali hipotesis tindakan. Nah, selanjutnya, pada non-PTK mensyaratkan hipotesis penelitian. Nah, selanjutnya yaitu pada PTK dapat memperbaiki praktik atau proses pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada non-PTK tidak langsung memperbaiki praktek atau proses pembelajaran. Nah, selanjutnya pada PTK tidak diarahkan ke generalisasi, sedangkan pada non-PTK diarahkan pada generalisasi. Nah, jadi dari pendapat Salakim dan Ridwan di dalam buku Penelitian Tindakan Kelas mengenai perbedaan PTK dengan penelitian lainnya atau non-PTK, dapat ditarik kesimpulan bahwa PTK dilakukan oleh guru bersifat fleksibel terhadap subjek penelitian, adanya kritik refleksi, dialektis, resiko, susunan jama, internalisasi teori dan praktek, dan lainnya. Tidak menggunakan hipotesis penelitian kecuali hipotesis tindakan, serta tidak diarahkan ke generalisasi, sedangkan penelitian lainnya atau non-PTK dilakukan oleh pihak luar atau peneliti. Bersifat ketat terhadap syarat-syarat formal, seperti ukuran sampel, populasi, harus representatif, mempunyai syarat menggunakan hipotesis penelitian di dalamnya, dan diarahkan pada generalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delta Dwi Ayu Safitri, NIM T 2019-12-18. Di sini, saya akan melanjutkan presentasi pada rumusan masalah ketiga, yakni perbedaan PTK dengan penelitian lainnya atau non-PTK yang sebelumnya telah dijabarkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Novita. Langsung saja, untuk melihat perbandingan antara PTK atau penelitian tindakan kelas dengan penelitian lainnya atau non-PTK dari referensi yang lain, maka Wardani Nila Kusmawati 2015 mengungkapkannya di dalam buku Penelitian Tindakan Kelas yang isinya ada beberapa aspek yang membedakan antara penelitian tindakan kelas dengan penelitian non-PTK. Beberapa aspek ini, yang pertama adalah dari peneliti, yang kedua adalah dari segi perencanaan penelitian, yang ketiga adalah dari segi munculnya masalah, yang keempat adalah dari segi ciri utama, yang kelima adalah dari segi peran guru, yang keenam adalah dari segi tempat penelitian, yang ketujuh adalah dari segi proses pengumpulan data, dan yang terakhir adalah dari segi hasil penelitian. Adapun pendapat lainnya mengenai perbedaan PTK dengan penelitian lainnya atau non-PTK dari Farhana 2010 di dalam buku Penelitian Tindakan Kelas yang berupa tabel, yakni perbedaan antara dimensi perbedaan dari PTK dan penelitian non-PTK. Beberapa dimensi perbedaan yang membedakan dari PTK dan penelitian non-PTK ini, yakni yang pertama adalah dorongan melakukan penelitian, yang kedua adalah sumber masalah penelitian, yang ketiga munculnya masalah, yang keempat rencana penelitian, yang kelima tujuan penelitian, yang keenam keterlibatan peneliti, yang ketujuh subjek penelitian, 8 adalah ciri utama, 9. Proses pengumpulan data, 10. Interpretasi hasil penelitian, 11. Hasil akhir, dan yang terakhir 12 adalah pemanfaatan hasil penelitian. Dari pendapat Hawardani, Nila Kusmawanti 2015 dan Farhana 2010 di dalam tabelnya masing-masing, pada buku Penelitian Tindakan Kelas dapat kita simpulkan bahwa perbedaan PTK dengan penelitian lainnya atau non-PTK, yaitu PTK merupakan penelitian yang diteliti sendiri oleh guru, direncanakan oleh guru, subjek yang dijadikan penelitian adalah kelas yang dihadapi oleh guru, dan bertujuan untuk pengembangan praktek pembelajaran atau profesi guru.
yang mempunyai ciri utama, yakni adanya tindakan yang dilakukan untuk perbaikan berulang dan mempunyai hasil akhir, yakni aktivitas dan hasil belajar siswa yang baik dari proses sampai dengan hasil, serta pemanfaatan dari hasil PTK ini langsung dimanfaatkan oleh guru serta dirasakan oleh kelas. Sedangkan untuk penelitian lainnya atau non-PTK ini merupakan penelitian yang diteliti oleh orang luar selain guru, direncanakan oleh peneliti atau orang luar. Subjek yang dijadikan penelitian ini adalah sampel presentatif dan mempunyai tujuan untuk memperoleh verifikasi, temuan, serta pengetahuan yang dapat digeneralisasikan, yang mempunyai ciri utama, yakni belum tentu adanya tindakan yang dilakukan setelah penelitian, dan mempunyai hasil akhir, yaitu pengetahuan, prosedur, dan materi, serta pemanfaatan hasil penelitian non-PTK ini adalah belum tentu dimanfaatkan oleh guru. Demikian presentasi yang dapat kami lakukan. Apabila terdapat kekurangan di dalamnya, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.